Baiklah, pada sesi kali ini saya akan jelaskan perihal bagaimana cara mengetahui struktur itu valid atau tidak dengan memperhatikan clean breakout namanya. Oke, saya contohkan. Di sini telah terbentuk rally base rally. Oke, rally base rally di sini candlestick sell yang doji ini sebagai base-nya ya ditandakan. Oke, ketika terjadi kenaikan ya, ketika terjadi kenaikan market nampak di sini. Di sini ada supply zone lagi yang tidak mampu ditembusnya di breakout, clean breakout. Nah, jadi market masih dikatakan masih strong buy karena di sini adanya momentum buy. So, momentum buy ini bentuk dari momentum yang lemah. Kenapa? Karena dia berada di area danger zone atau zona yang berbahaya untuk kita ambil momentumnya. Kenapa? Karena momentum ini terjadi di area resisten dan resisten ini tidaklah di break oleh momentum ini. So, jika di time frame kecil di sini mesti ada supply zone. Nah, itu pun tidak mampu dia break ke atas. So, itu dah pertanda bahwasannya momentum pada H1 ini sangat berisiko. Jadi kita perhatikan, kita tukar ke time frame H4 untuk lebih jelasnya. Nah, di time frame H4 di sini nampak tempat terjadinya momentum tadi. Pada candlestick H4 dia banyak menjadi zona penahannya. Mulai dari top BB ya, karena kondisi sideways dan ini ada supply pun tidak di break. Ditambah lagi stokastik marah ke bawah. Itu secara garis besarnya. Nah, sekarang kita coba mendetailkan pada time frame H1 tadi. So, tentunya jika ada momentum mestilah ada re-entry di MA5, MA10 low. MA warna biru dan warna hijau ini ialah MA5 dan MA10 low. So, di area itu yang harusnya kita menunggu. Oke. Tapi di saat kita menunggu, sini kita perhatikan telah terjadinya clean breakout. Ya. Supply seri demand ini telah di breakout oleh candlestick sell yang dominan ini, yang menjadi arah awal pula, bahkan arah kuku di sininya. Nah, di situ menjadi konfirmasi karena candlestick buy di samping base ini yang saya kotakin ini pun telah di breakout. Nah, inilah yang dikatakan clean breakout itu tadi. Nah, dengan bentuk formasi seperti ini kita tidak digalakkan lagi untuk cari setup buy. Karena apa? Karena telah terjadi clean breakout ketika candlestick sell pada H1 ini telah close, dia telah mematikan base ini, rally base rally. Yang mana jika dia mau palit, dia mesti terjadi seperti ini, rally base rally, dan turun dia ke base, langsung dia naik. Dia tidak memecahkan base ini. Nah, dan pada nyatanya dia telah memecahkan. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan alasan kenapa dia dipecahkan, lemah dia momentum ini, re-entry-nya dan base ini lemah, karena dia berada di area resisten. Ataupun resisten ini tidak mampu dipecahkan oleh kenaikan yang ini tadi. Nah, itu tandanya ciri-ciri pelemahan itu sudah kita temukan. Selain juga di H4 tadi sudah saya jelaskan. Sekarang bagaimana cara mengambil peluang sell-nya? Karena kita telah menemukan yang namanya clean breakout di area ini tadi. Oke. Sekarang saya aktifkan kotak abu-abu ini. Nah, kita turun dulu ke M30. Di M30 pun sebelumnya secara BBMA
telah terjadi re-entry di area ini. Candlestick pertama yang menyentuh MA5, MA10 low. Nah, dari situ kita nampak bentuk candlestick turunnya pun dan nampak kekuatan sellernya di situ. Tapi di sini saya tidak menggalakkan untuk kita langsung entry. Kita tetap berpadukan pada SOP dari BBMA, yaitu ketika ada arah dan kita tunggu pada re-entry-nya. Nah, jadi di sini kita pun nampak ya, rally, base rally, base-nya ini tadi telah pun dimatikan oleh candlestick sell yang kedua ini. Nampak? Ini mulainya power dari rally base rally ini tadi di sini. Makanya kita tandakan kotak di bagian sini. Syarat dia mau konfirmasi untuk turun, sama halnya dia satu tadi, dia mesti close candlestick sell di bawah ini. Maka inilah yang dinamakan clean breakout. Oke. Nah, setelah kita temukan clean breakout itu tadi, kita masih tetap menunggu karena ini masih menjadi arah. Nah, arah tentu yang kita tunggu ialah dia zona re-entry. Dan ternyata market tidak menyentuh langsung ke atas. Dia tetap turun. Nah, alasan dia turun di sini pun masih nampak ada penahannya, ialah adanya di sini lagi rally, base rally. Base-nya ini. Nah, base-nya ini tidak mampu dipecahkan. Oke. Jadi alasan market saat ini kenapa dia tertahan di sini, karena adanya base. Tentu secara BBMA kita masih bisa pegang peluang ini, namanya arah sell. Ya, arah sell bermula dari sini. Dan belum ada candlestick masuk ke zona re-entry. Nah, setelah dia buat sideways candlestick doji seperti ini, lalu dia naik candlestick buy sebatang nih, masuk ke zona re-entry dan close tidak melewati. Disinilah mulai kita untuk filterisasi. Oke, sekarang kita letakkan horizontal line, vertical line di sini. Ketika CS ini udah close, kita langsung letakkan. Kita ulang. Di sini. Oke. Nah, yang kita lakukan ialah turun ke M15, sama halnya di H1 tadi, ini nampak. Nah, di sini pun dijelaskan kenapa di M30 entry tadi masih juga ada kenaikan lagi, karena di di H1-nya maksud saya, dia masih berada di area ini, belum menyentuh MA5, MA10 high untuk konfirmasi dia re-entry. Nah, dia sentuh nantinya saya jelaskan lanjut. Kita lanjut ke temper bawah lagi. Oke, kita ulang. Lanjut dulu M30. Nah, di M30 seperti di sini kita ada nampak zona re-entry. Oke. Nah, di saat dia membuat zona re-entry itu tadi pun di sini kita ada nampak adanya drop, base, drop. Tentu ini menjadi zona untuk kita entry nantinya. Syaratnya candlestick sell yang menjadi power dari base ini tadi tidak mampu di close atau di breakout oleh candlestick buy yang retest ini. Ini makanya saya tandakan ya, high candlestick sell ini tidak mampu di break oleh candlestick re-entry dari M30 ataupun S1 tadi juga. Dia close tidak mampu melewati high dari candlestick sell ini. Dia hanya shadow di sini. Itu salah satu ciri-cirinya.
Oke, kita lanjut lagi, kita filter dulu ke M15. Turun ke M15. Nah, di M15 pun di sini sudah ada base ataupun juga ada supply di situ, saya tandakan. Pak, nih supply. Oke, nah jadi syarat kita untuk menunggu jika mau reentry H1 tadi valid, kita harus tunggu di sini terjadi pelemahan. Ciri-ciri pelemahannya nanti kita nampak di time frame M5 ke bawah. Oke, dan syaratnya pada time frame ini height dari candlestick ini, maka saya tandani horizontal line ini sama ini equidistant channel ataupun trend line bisa dipakai. Nah, wajib candlestick di area sini harus break dulu ke atas. Itu syarat dia untuk kenaikan. Nah, namun pada kenyataannya dia tidak mampu melakukan breakout ke atas. Karena apa? Alasannya berlanjut dari clean breakout terjadi pada time frame lebih besar tadi, H1. Pak, support ini telah dipecahkan. Oke, itu dia alasan dia. Nah, bagaimana cara menemukan peluangnya? Kita tetap tunggu, karena ini sesuai SOP BBMA, reentry di time frame H1 yang kita temukan tadi sama dengan M30. Arah yang ini terjadi, arah buy ini adalah arah tricky, karena ada zona reentry yang menahannya di M30 dan H1 tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke M5. Di M5 di sini dia membuat momentum, nampak nih momentum, dan buat reentry di area base. Oke, dia turun sehingga sini. Kenapa terjadi koreksi seperti ini? Karena ada yang menahan dia di time frame besar tadi yang kita lihat. Coba kita putarkan ke M15. M30 nih, di M30. Oke, nampak di sini masih ada base yang menahan dia. Oke, base, kenapa base ini menahan di sini? Karena dia harus menjemput lagi order yang tertinggal pada H1 ini, nampak? Dia harus menjemput ini dulu. Itu kebiasaan dari clean breakout itu tadi. Nah, kita lanjut. Secara dari M15 ini tadi, ini terbentuk momentum dan reentry di sini, dan ini tertahan oleh base pada M30 tadi. Nah, dan dia naik di sini. Nah, inilah area untuk kita untuk mencari entry nantinya, karena kita telah menunggu dari tadi, yaitu reentry dari M30 dan H1 tadi. Nah, sekarang perhatikan vertical line ini. Nah, kita turun ke M15, kita hitung ke kanannya ialah untuk H1 ataupun M15 ke M30 itu ada 2 batang, sedangkan untuk ke H1 dia ada 4 batang. Nah, di sini dia. Kita perhatikan, turun ke time frame M5. Di M5, coba perhatikan secara BBMA-nya kita baca. Oke. Di sini kuncinya. Di sini pun terjadi clean breakout oleh candlestick sini. Oke, kita tengok pakai crosshair. Nampak? Di sini clean breakout. Candlestick yang baru menyentuh, kenapa alasan dia tetap masih penurunan ini tidak langsung terjun? Selain adanya base di M30 tadi, dia belum lagi menyentuh area clean breakout. Ingat, karena setiap clean breakout market, jika dia mau turun,
dia akan jemput lagi nanti, nampak? Perhatikan line ini. Nah, disinilah baru dia menyentuh. Oke, itulah alasannya. Nah, secara pattern pun di sini di M5 ini kita nampak. Ya, coba perhatikan. Kita nampak kenaikan dia ini adalah membuat pattern. Pak, pattern apa itu? Continuation pattern. Oke. Nah, itu salah satunya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Dan nampak alasannya itu tadi. Nah, kita baca secara BBMA. Di sini terjadi momentum. Oke. Momentum ini lagi-lagi ini jenis dari momentum yang lemah. Karena apa? Nampak candlestick buy yang terakhir yang menjadi supply ini yang saya tandakan ini, ya, candlestick buy ini, resisten dia tidak mampu dipecahkan, oke, oleh candlestick momentum ini. Tidak mampu dipecahkan. Oke, dia tetap melanjutkan reentry. Dia buat reentry dan dia naik. Harusnya setelah momentum terbentuk terjadi lagi momentum dan dia clean breakout terjadi. Dan nyatanya dia tidak mampu melakukan clean breakout ke atas. Itulah sebabnya terjadi mulai terbentuk isyarat-isyarat pelemahan. Bisa dikatakan ini ciri awal dari MHSP. Nah, jadi terbentuk ciri awal MHSP itu tadi. Namun kita tetap membaca secara BBMA ini adalah candlestick arah awal buy. Apa? Candlestick arah awal buy. Karena candlestick buy ini close di atas A5 MA10 high. Nah, tentu masih ada peluang reentry dia, ya. Terjadi peluang reentry dia lagi di situ. Di MA5 MA10 low. Kita geser dulu vertikal ini. Kita geser ke kanan. Nampak? Candlestick yang pertama menyentuh inilah. Oke. Nah, dari candlestick ini kita tunggu tidak ada pun power candlestick untuk ke buy yang kita nampak di situ. Dia turun lagi, nampak di sini kita ada base. Karena dia kalau mau tetap kenaikan, karena ini rally base rally, tentu di sini base untuk tempat dia naik. Dan nyatanya dia tak mampu naik dan terjadi lagi clean breakout di sini. Pak, ini dipecahkan. Oke. Terjadi clean breakout seperti ini, maka peluang baru kita untuk confirm untuk lanjut di situ adalah pada candlestick ini. Ketika dia retest area clean breakout ini, tentu nampak jelas nanti di M1. Sekarang kita tengok. Kita aktifkan, turun ke M1. Nah, ini dia. Apa? Di M1, perhatikan dulu di M5. Kita tandain clean breakout candlestick ini, ya. Oke, kita tandakan di sini dan turun ke M1, sorry. Nah, di M1 kita hitung dulu 5 batang ke kanan. 1 2 3 4 5. Di sini terbentuknya close candlestick clean breakout tadi itu di M5, M1-nya pun di sini. Nah, di sini intinya sama-sama terjadi clean breakout, lower low yang baru. Oke. Candlestick pada time frame M1 ini clean breakout udah terjadi dari sini, candlestick yang ini, momentum pertama ini. Nah, jadi ketika dia retest, kita udah paham di area ini adalah tempat dia retest menjemput order yang tertinggal pada clean breakout di M5 tadi. Bertepatan di sini adalah area re-entry. Oke. Nah, kita perhatikan naik kita ke M5.
di M5 kita nampak ini yang telah di breakout ya, base yang ini nampak, candlestick sell lower sell ini pun telah di break ya. Nah, ini secara BBMA sudah terjadi arah kuku sell. Nah, arah kuku sell ini dia tadi, yang dimana ini yang kita indikasikan awal ataupun syarat awal menjadi no momentum ataupun MSP, market hilang volume, terkonfirmasi dengan keluarnya CS arah kuku. Nah, keluar CS arah kuku dan kita disokong ada clean breakout di sini. Dan secara SOP dari CS arah kuku ini kekuatannya sangatlah kuat. Kenapa? Karena kondisinya telah breakout MA50, MACD dan MA5, MA10 low. Ini secara SOP dari buku BBMA ini adalah breakout yang sangat kukuh. Makanya setelah dia retest ke area clean breakout ini ya, retest ke area clean breakout, dia sentuh, jemput order dan langsung dia turun jauh menuju ke demand zone di M30 kalau nggak salah saya ini. Coba kita perhatikan. Pak, pada M15 kita entry ketika M15 melakukan breakout base ini pula. Nah, jadi dari situ kita nampak breakout berlaku dan entry kita nampak di sini tadi. Kotak 3 itu tadi. Ini titik 3 ini adalah kotak retrangel pada M1 untuk kita entry. Oke. Nah, target TP-nya kita perhatikan. Coba lihat. Nih. Saya telah gambarkan zona demand. Press demand zone yang menjadi target TP kita entry di sini tadi. Apa? Jadi entry kita ini beralasan karena adanya re-entry pada M30 dan H1 masih dengan power BBMA dikombinasikan struktur yang clean breakout. Oke, jadi setiap adanya arah dari BBMA, arah contohnya ini arah kuku sell, pastikan dulu adanya terjadi clean breakout atau yang kita namakan struktur. Ada struktur sell di situ. Nah, jika telah ditemukan seperti itu, tandakan ya, rally, base rally, tandakan lower dari candlestick itu, ini yang saya kotakan ini, itu ya akan menjadi zona untuk kita menunggu entry-nya dengan melihat ada di time frame kecil setup sell. Nah, sampai ke M1 kita jumpa di sini setup sell-nya di sini. Untuk kita confirm baru entry di sini. Atau kalau mau lebih awal bisa juga di area ini ketika dia menyentuh di M1 tadi, di M5 tadi nih, area clean breakout. Boleh kita langsung entry di sini. Tentu SL kita di sini mungkin agak besar di atas ini kalau kita entry di sini. Cuman saya merekomendasikan entry lah ketika terjadi konfirmasi untuk turun terlebih dahulu. Turun ke M15, perhatikan arah awal buy ini yang menjadi tricky nantinya tidak mampu memecahkan supply yang ini. Itu ciri-cirinya pada M15. Nah, di M5 kita perhatikan tadi. Nih, di M5 kita ada terbentuknya candlestick buy yang tidak mampu membuat momentum lagi. Oke. Candlestick buy yang ini ketika dia close itu udah boleh kita untuk entry sell lebih awal karena dia telah menyentuh area clean breakout tadi. Dia telah menjemput harga atau order yang ditinggal.
Oke, itu istilahnya. Nah, jadi kalau mau kompom untuk henjut, ini untuk poin henjut yang saya rekomendasikan. Tunggu nampak. Ini poin henjut kita tadi, seperti yang saya jelaskan. Tunggu lagi clean breakout terjadi di time frame M15 dan M5 nih. Nampak clean breakout terjadi, ada arah kuku, kompom kita henjut di time frame kecilnya M1 nya di sini. Oke. Itu dia contoh dari cara untuk kita kompom untuk entry henjut. Satu lagi saya berikan contoh. Di sini saya telah lukiskan lagi di sini tadi. Nah, contoh nih di sini. Candlestick sell ini terjadi clean breakout berlaku di sini. Nah, sebelumnya kita melihat ke kiri. Kenapa di sini momentum lemah dia nyatanya di sini ya? Kenapa dia lemah? Sebenarnya di sini udah ada supply zone di sini. Drop, base drop yang tidak mampu dia pecahkan. Kalau momentum ini mau palit, ingat kuncinya. Kalau momentum ini terjadi momentum, mau palit momentumnya, haruslah dia pecahkan terlebih dahulu base di sebelah kirinya. Artinya dia tidak mampu memecahkan, disitulah isyarat pelemahannya. Nah, di sini momentum ini kenapa dia palit? Karena dia telah memecahkan resisten yang di sini. Resisten di sini pun dipecahkan. Nah, struktur dia sudah jelas terbentuk di sini, nampak. Nah, higher high struktur dia. Nah, di sini pun ada base. Nah, kalau kita filter di time frame kecil di sini, mestilah ada setup sedemikian juga yang saya jelaskan tadi. Nah, sekarang kita jelaskan dulu momentum ini. Selain sudah kita dapatkan isyarat pelemahan tadi, sekarang kita lanjut, kita tunggu masuk dia ke zona re-entry. Oke. Candlestick sell pertama masuk zona re-entry. Nah, ketika dia membuat candlestick buy-nya naik, nampak candlestick buy sebatang nih. Candlestick buy ini pun setelah zona re-entry disentuh, dia tidak mampu close di atas. Jangankan momentum, arah awal seperti yang saya jelaskan yang sebelumnya tadi, dia tidak mampu. Nah, ini adalah ciri-ciri dari momentum yang tidak ada power lagi. Re-entry dari momentum yang tidak memiliki volume untuk kenaikan lagi. Powernya tidak ada lagi. Nanti kita lihat di M15. Ini dia. Perhatikan di M15. Oke, lebih mudahnya saya tandakan dulu candlestick buy-nya itu tadi dengan vertical line. Nih, kita arahkan di sini. Mari kita lihat di M15-nya. Nah, di M15 kita hitung 4 batang. 1, 2, 3, 4. Ini dia. 4 batang. Nah, sekarang kondisi secara BBMA ini adalah arah awal buy. Oke. Arah awal buy, kita udah nampak pelemahan tadi ya sebelah kiri. Momentum itu mengisyaratkan pelemahan untuk buyer. Nah, sekarang kita tetap menunggu karena ini masih ada arah awal buy. Kita menunggu dia zona re-entry. Apa yang akan dia buat? Ini dia candlestick pertama kali yang menyentuh MA5, MA10 untuk re-entry. Nah, nampak yang berlaku? Dia tetap turun keluar arah kuku sell. Kita tidak entry ketika terjadi yang seperti ini. Kita masih tetap menunggu clean breakout lagi di area sini. Pak, demand ini masih ada penahan dia. Meskipun dia telah keluar arah kuku sell,
kita tetap bersabar untuk menunggu, dan nyatanya dia break di sini. Nampak? Candlestick ini telah breakout di mana ini? Batal di mana itu tadi intinya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut penjelasan yang ini, bagaimana cara entry-nya? Coba perhatikan dulu ke time frame atasnya. Sekarang perhatikan candlestick yang menjadi clean breakout ini. Pak, terjadi clean breakout base ini. Rally base tidak mampu dia lanjutkan base ini menjadi rally lagi, dan nyatanya terjadi rally base drop. Nah, dengan struktur yang seperti ini terjadi, tentu kita tidak dapat isyarat ini peluang sell akan keluar. Oke. Untuk lebih jelasnya, setelah kita nampak clean breakout seperti ini, support yang dipecahkan, base yang dipecahkan, boleh kita tengok, tandain dulu pakai kotak. Nih, saya tandain agak besar. Tengok di Hespo, apa yang berlaku? Pak, di Hespo di sini pun ada base, double base di sini. Base ini pun tak mampu di breakout oleh candlestick buy, dan di sini pun ada base lagi, banyak yang menjadi penahan dia di situ. Oke, itulah isyarat pelemahan untuk buyer itu tadi. Berarti udah dapat kita pengkukuh-pengkukuhnya. Sekarang kita hapus dulu biar nggak mengganggu. Perhatikan, ini vertical line udah saya letak di sini, ya. Ini vertical line sebagai konfirmasi breakout. Ini kita perhatikan di time frame kecilnya. Turun kita ke M30 dulu. Perhatikan M30. Pak, kalau kita hitung untuk H1 nya M30 ada 2 batang candlestick, 1, 2. Pada candlestick keduanya pun telah breakout di mana yang ini, clean breakout lagi yang kita jumpai. Oke, clean breakout lagi. Nah, sekarang turun kita ke M15. M15 itu ada 4 batang candlestick untuk close H1 nya. Sekarang kita hitung ke kanan 4 batang, 1, 2, 3, 4. Oke, kita sudah dapat confirm bahwasanya dia telah terbentuk clean breakout yang sejalan M15, M30, dan H1. Nampak clean breakout lower low. Demand ini pun telah dipecahkan oleh candlestick sell yang ini, momentum sell ini. Oke, kita tidak nampak struktur clean breakout seperti ini, maka kita tetap tunggu, bukan langsung entry. Kita tunggu dia masuk ke zona clean breakout atau re-entry BBMA. Nampak nih re-entry BBMA kita. Karena setelah kita nampak konfirmasi seller itu tadi dengan adanya clean breakout atau struktur sell terbentuk lower low, nah kita tunggu dia di area re-entry. Ini saya kotakkan, kita tandai. Kita letak candlestick buy pertama menyentuh nih, karena zona untuk kita entry itu ialah di sini nantinya. Clean breakout yang akan dijemput ataupun order tertinggal di area sini. Inilah maka dia naik ke atas. Sekarang kita filter bagaimana cari sub entry-nya lagi. Turun M15 sudah, kita turun ya. Perhatikan vertical line dan kotak yang aktif itu, turun ke M5. Kita turun ke M5. Nah, ini dia. Di M5
di M5 kita menunggu struktur terbentuk atau tricky terbentuk terlebih dahulu. Nah, sekarang kita hitung karena di M5, M15 nya ada 3 batang, close-nya tadi pas di sini. Oke, 3 batang ini menjadi di M5 nya arah awal buy. Oke, karena kita dapat signal sell itu kuat, perhatikan, jadi karena di M15 ada entry tadinya, maka di M5 ini arah ke buy ini adalah tricky. Bagaimana untuk kita lakukan entry-nya? Kita tunggu re-entry dari arah tricky ini batal. Nah, nampak candlestick sell ini adalah candlestick pertama menyentuh zona re-entry. Kita tetap menunggu. Dan di sini pun kita ada confirm MA50 telah berada di atas sebagai trend. Dan struktur BB pun condong ke bawah. Nah, jadi setelah dia batal, kita pun perhatikan, Pak. Di sini ada demand zone. Candlestick sell ini. Ini pun demand zone. Nah, perhatikan. Candlestick sell yang pertama ini masih berada di kawasan demand yang ini. Maka kita masih menunggu ini nampak pecah oleh candlestick sell arah sell yang ini. Nah, setelah dia pecah ini, jika teman-teman mau entry, teruskan entry karena ini ada time frame paling kecil, boleh langsung entry di sini. Close candlestick sell ini adalah kawasan untuk kita nge-sell. Pak, ini kawasan untuk kita nge-sell yang konfirmasi untuk lanjut. Nah, dan ini pun kalau kita geser, nampak MA5, MA10 high. Kita ada nampak di sini intinya struktur sell telah terbentuk. Oke. Ini saya letakkan biar nampak clean breakoutnya. Nampak? Lower dari demand ini telah dipecahkan. Pak, lower dari demand ini telah dipecahkan oleh candlestick sell yang ini. So, terkonfirmasi. Nah, sekarang perhatikan kita turun ke M1 untuk kita henjut sell di situ. Nah, ini dia. Di sini MA50 berada di atas. Nampak? Ini yang saya tandain ada base yang dia jemput, boom, kita henjut di sini. SL kita di mana terpulang. Karena ini clean breakout juga, boleh di atas sini atau maksimal di atas sini. Ketika dia buat higher high seperti ini nantinya, atau tengok konfirmasi lagi di M5-nya juga, boleh menjadi zona cut loss ketika dia terbentuk higher high seperti ini. Nah, untuk TP-nya sekarang kita perhatikan di mana terjadi re-entry BBMA yang awal tadi. Tengok. Nah, re-entry terjadi pada M15. Setelah clean breakout kita perhatikan tadi. Mana saja area yang menjadi untuk kita TP, kita perhatikan, cari di mana. Nih. TP kita pertama boleh. Oke. Atau di area sini nih karena ada base, boleh perhatikan di sini kita boleh untuk entry, close entry kita 80% pun boleh. Tinggal teman-teman pantau pergerakannya di area ini, ada enggak kemungkinan dia untuk breakout. Pak, di sini nih lower dari candlestick base ini ya, sell
yang menjadi base, ini lowernya candlestick buy ini nampak telah dipecahkan oleh seller candle sell. Candle sell yang besar itu, maka terkonfirmasi masih ada kekuatan dia untuk turun. Kalau di time frame kecil ini pun masih zona re-entry dia. Pak, ini pun telah dipecahkan lagi. Lower candlestick sell ini pecahkan ini. Konfirmasi dia terjadi pemecahan. Nampak BB pun condong ke bawah. Nah, sekarang perhatikan ini. Kenapa dia sampai di area ini? Ya. Saya ambil pakai vertical line, horizontal line. Perhatikan. Nih. Tengok di M30. Pak, di M30 di sini ada ya, di M15 ada claim record, di sini pun ada demand. Oke. Area support. Pak, makanya disinilah area maksimal untuk kita TP. Nih. Area support. Nah, sekarang tengok di H1 apa pula berlaku di situ? Di H1. Nah, di H1 pun sama, kita jumpai di sini adanya demand zone. Demand zone yang di sini kita tengok lagi di time frame 4. Tuh, kita lihat apa kemungkinan yang menahan di situ. Bacaan yang nampak di situ. Nah, di time frame H4 di situ nampak low BB dengan bentuk BB yang mendatar menjadi kawasan TP kita secara SOP dari BBMA. Oke. Kalau kita perhatikan di time frame M30 dan ke bawah, ini contoh di sini, setelah kita tandain kotak ini demand di time frame H1 dan ini horizontal line ini demand di M30, lagi turun kita ke M15. Nah, di M15 clean breakout pun di sini area terjadi clean breakout. Pak, ini clean breakout oleh candlestick ini. Makanya dia jemput ke sini order yang tertinggal. Oke. Nah, ini ditarik memang nggak dijemput karena ini ada clean breakout, karena ini adalah kawasan dari demand zone pada time frame lebih besar. Nah, jadi karena kita lihat di sini, jika di time frame ininya kita turun terbentuk struktur buy, setup buy, maka itu adalah isyarat untuk kita cut profit entry sell yang ini tadi. Sekarang kita tengok untuk M5. Kawasan ini apa yang terbentuk? Coba perhatikan. Di sini ada supply zone. Struktur di sini. Ini struktur buy. Oke, di sini dia telah breakout struktur. Kita naikkan ke time frame lebih besar dia, yaitu M15. Pak, di M15 pun sejalan. Pak, candlestick buy ini telah mematikan base yang ini. Itu sudah menjadi isyarat terjadi clean breakout di situ. Nah, arah dan ini re-entry-nya di area demand. Karena di sini banyak pendukung demand sebelah sini. Nah, itulah terjadi pelemahan, makanya dia buat sideways. Kalau udah buat sideways kayak gini, maka kita wajib untuk cut profit. Dan kenapa lagi
dia di area sini tak mampu, bukannya ini adalah pattern ya, continuation. Jika teman-teman bingung, coba perhatikan. Syarat market ini mau turun ya, ini mau turun, wajib ada clean breakout dulu area ini. Nyatanya dia tidak mampu karena di M30 S1 ada demand zone yang kuat, dan di time frame kecilnya terjadi pelemahan sideways. Nah, struktur kita baca pun nampak pembatalan, terjadi clean breakout buy. Coba tengok di H1. Nah, di H1 kalau dia tetap mau turun, harusnya candlestick sell ini membuat momentum. Intinya dia pecahkan dulu, terjadi clean breakout dulu ke sini. Ya, kawasan demand di sini kita ambil target aja lowernya ini. Kalau dia pecahkan lower ini, barulah kita boleh cari re-entry lagi. Karena ada clean breakout, tunggu lagi tricky di time frame M30, M15, terbentuk setup lagi. Nah, di sinilah kita entry-nya nanti di time frame kecilnya. Karena tidak terjadi demikian, dia sampai di area support dan di area demand danger zone. Nah, di sini terjadi pelemahan, maka kita perlu hati-hati untuk hold sell itu tadi. Lain halnya kalau dia terbentuk momentum, maka kita masih berpeluang hold sell yang di sini tadi. Pak, sideways yang dia buat. Oke, sekarang saya lanjut jelas ke entry saya di Euro Kanada tadi hari ini. Nih, itu pun hal yang sama. Saya ada entry lebih awal di sini. Alasan saya entry tadi itu dari D1 dan membuat re-entry. Jadi di D1 saya melihat adanya clean breakout higher high. Candlestick buy ini close di atas resisten ini. Konfirmasi. So, saya menunggu di area re-entry. Nah, area re-entry dia di situ terbentuk rally, base rally, ada base di sini. Nah, jika dia mau batal momentum yang ini, mestilah base ini nih, lower ini dipecahkan oleh candlestick, baru terjadi struktur sell, baru kita cari sell di sini. Tapi nyatanya dia terjadi pelemahan di sini. Nah, sekarang saya konfirmasi momentum ini power nggak dia untuk ada nggak disokong di time frame besar. Sekedar konfirmasi untuk kita. Apa bacaan di time frame atasnya? Itu W1. Nah, di W1 di sini saya melihat adanya engulfing. Apa? Candlestick sell ini high-nya telah di-engulf oleh candlestick buy. Coba perhatikan. Ini saya letak. Nampak? Telah terjadi engulfing. Lebih enak kita ambil ini pakai kotak. Coba perhatikan. Pak, terjadi engulfing clean breakout. Terjadi engulfing yang clean. Pak, close candlestick buy-nya itu menelan shadow dari candlestick sell. Nah, dari situ pun saya perhatikan bentuk BB. Ya. Perhatikan bentuk BB-nya udah mulai mengerucut, seolah-olah dia membuat sideways dan buat kenaikan. Ini ada supply yang jadi target TP saya nantinya. Oke, sekarang perhatikan, saya jelaskan setupnya. Di D1. Nah, D1 sekarang kita hapus ini. Perhatikan D1, inilah zona re-entry yang saya tandain kotak kelabu nih. Nah, D1 saya turun ke H4, saya tunggu area tricky atau pelemahan sell yang saya tunggu. Nah, di H4 di sini pun terbentuk base rally. Ini dia kawasan base tuh.
Kalau dia mau turun, dia harus pecahkan. Nah, itu dia. Kalau dia mau turun, dia harus pecahkan terlebih dahulu. Dan nyatanya dia tidak pecahkan. Apa isyaratnya secara BBMA? Secara BBMA, perhatikan. Ini adalah momentum. Ini adalah re-entry. Nah, setelah candlestick re-entry-nya, sel ini tidak mampu membuat arah, tertahan oleh MACD dan MA5, MA10 low. Close-nya di dalam kawasan itu, bukan membuat arah baru. Itu tanda pelemahannya. Memang saya terfloating tadi di sini, Pak, terfloating shadow ini. Nah, alasan shadow ini kenapa dia sampai ke bawah, itu bisa kita lihat dari time frame kecil. Ini saya ada kotakin, ada demand zone di sini. Pak, H1 ada demand zone, M30 ada demand zone. Nih, nampak masih lagi price demandnya, belum disentuh. Oke. Dan M15 kita perhatikan. M15 pun ada price demand zone yang belum di break. Nah, jadi coba perhatikan dulu ke H4 nih. Nah, sekarang saya tandakan pelemahan yang terjadi di H4 itu tadi. Nih saya tandakan. Perhatikan di M1, di H1 sorry. Nah, di H1 kita hitung 4 batang candlestick. 1 2 3 4. Ini di sini dia. Nampak? Reject low BB. BB pun nampak terbentuk candlestick mengecil. Power seller tuh udah nampak, nggak kuat di situ. Nampak support di sini pun masih pun tak mampu dia pecahkan. Oke, itulah isyarat. Nah, syarat dari situ tadi saya tunggu setelah close. Nah, saya mulai eksekusi itu di area candlestick buy ini di time frame kecilnya. Coba perhatikan. Kita geser turun ke M30. Pak, di M30 dua batang di sini. Nah, close dari sini tadi saya nampak engulfing mulai berlaku. Nih, di engulf candlestick sell terakhir itu tadi. Nah, tengok lagi di M15. Nah, di M15 saya lihat terbentuk clean breakout. Nampak? Resisten dari supply ini kita pakai kotak saja biar lebih mudah. Nah, apa enggak? Kompom drop base drop ini ya, base nya candlestick yang saya tandai kotak itu tadi telah dimatikan. Terjadi konfirmasi clean breakout candlestick buy. Nampak close candlestick buy itu di atas dari shadow ataupun resistance candlestick base ini tadi. Nah, disitulah alasan kenapa saya langsung henjut di situ. Karena arah awal yang saya pegang ialah arah dari D1, re-entry dari D1, berpegang pada struktur higher high ini tadi. Tentu secara bebas ini momentum, dan saya nampak ada peluang re-entry di area base, ya, dan re-entry sejalan dengan BBMA, rally base rally, area base menjadi zona re-entry juga sejalan. Nah, itulah alasan saya buy. Nah, jadi sekarang solusi yang saya tunggu ialah sampai besok, karena ini D1. Nah, saya tunggu di D1 nih bentuk close-nya. Kalau close-nya di dalam kawasan sini, itu saya perlu hati-hati karena dia tidak mampu membuat arah baru. Tapi kalau dia berbentuk momentum, itu pun ada peluang untuk saya masih hold. Namun masih lagi lemah karena di sini mesti ada supply lagi di shadow ini di time frame kecilnya. Sekarang kita lihat apa aja yang menjadi penahan di time frame bawahnya.
Ini D1, kita turun ke HESPO. HESPO di sini kita melihat ada supply yang besar di sini. Sekarang kita tengok lagi di HES1. HES1, nah di sini kuncinya di HES1. Jika HES1 mau melanjutkan kenaikan, ini wajib dia breakout dulu. Untuk menuju ke supply di HESPO ini tadi, dia harus terjadi clean breakout dulu nanti ke sini. Baru dia untuk melanjutkan kenaikan. Nah, jadi ini adalah zona supply di HESPO. Kalau market tetap mau kenaikan, dia wajib breakout dulu resisten ataupun supply yang di sini. Kalau dia tidak mampu clean breakout terbentuk, maka masih ada peluang dia turun di sini atau sampai sini dia turun sini. Yang jelas kalau ada pelemahan dan tidak ada breakout di sini aja, ada pelemahan di tempat kecil, tentu ada peluang dia untuk turun. Namun turunnya bisa jadi koreksi, bisa jadi itu breakout lagi ke bawah. Namun sampai di sini, nah karena ini area ranger zone resisten, kalau saya mau pakai arah momentumnya ini, tentu harus terjadi clean breakout dulu. Nah, jadi tentu nanti ini membuat re-entry MA510 low. Kalau dia candlestick ini langsung turun ke sini, maka berpeluang dia nanti akan turun. Kenapa? Karena momentum ini tidak memecahkan supply yang di sini, resisten yang di sini. Nah, karena supply ini berada di area resisten. Oke. Nah, kuncinya ialah kita perhatikan di kawasan ini sampai di sini ada nggak pelemahan pelemahan dari buyer. Kalau ada, itu perlu hati-hati untuk hold buy-nya itu tadi. Sekarang kita tandain zona re-entry-nya MA510 low H1 ini. Nah, kita perhatikan ke M15, M30 dulu. Nah, M30 kita ada base. Nah, inilah yang kuncinya. Kalau kita mau tetap ke arah buy, wajib base pada M30 ini tidak dimatikan, tidak di breakout. Kita tengok di M30. Tuh. Oke, M30. Ini dia. Jadi harapan kita ialah sampai sini re-entry. Oke. Kalau dia tidak mampu pecahkan support ini seperti ini nanti, maka masih berpeluang untuk kenaikan. Namun kalaupun dia tidak memecahkan sampai sini, kita masih perlu hati-hati. Karena di H1, kalau re-entry berlaku, dia buat seperti ini nanti. Kalau dia tidak membuat arah di sini, memecahkan resisten ini, dan candlestick re-entry pada H1 ini, ya setelah candlestick sell menyentuh area ini, MA510 low, dan naik candlestick buy-nya tidak mampu close melewati MA5, MA10 high dan top BB, intinya membuat arah baru, arah awal ataupun momentum, memecahkan resisten yang ini, maka itu akan berpeluang menjadi MHSP. Maka itu kita perlu memantau nantinya apa yang berlaku di area sini. Oke. Saya rasa itu aja. Nanti kalau ada pertanyaan sekiranya nggak paham, silakan japri saya lagi, nanti kita jelaskan ulang. Oke, saya rasa itu saja. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.